sih sebenarnya. Dikit. Tapi kalau kangennya ada lah ya, kadang. Ya kalau dibilang sayang lah. Tapi mantan terindah kan. Setelah aku heartbreak misalnya putus, itu aku biasanya selalu pergi ke... Tapi kamu sekarang ada pasangan ya sih? Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan kelanjutan dari kesaksian seorang artis Salma Finasunan, di mana ia semakin jauh lebih baik dan juga mengalami banyak perubahan ketika hatinya diubahkan oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana dalam diskusi ini ia menceritakan banyak hal ketika ia menjadi pengikut Kristus. Tantangan dan masalah tentu saja ada, baik dari keluarga, saudara maupun kawan dan kenalannya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, justru imannya semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Karena itu mari kita mendengarkan bagaimana ia menyampaikan kesaksiannya yang luar biasa ketika ia menjadi pengikut Kristus dan ia mau menjadi berkat bagi banyak orang, dan bahkan ia mau menyampaikan kabar baik kepada banyak orang melalui kehidupan dan imannya di dalam Yesus Kristus. Mari kita menyimak video kesaksian berikut ini. Oh, Salma Finasunan, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Udah lama nih nggak ketemu. Aduh. Iya lagi. Ini aku pakai jas, kamu pakai kayak gitu. Kita lagi di sini. Bentar. Maaf ya, penonton aku nggak bisa nggak ketawa kalau sama dia. Ya, memang laki-laki tuh harus membawa kebahagiaan. Jadi aku cuman ngomong 10 kata aja tuh udah cukup buat dia bahagia. Apakah benar, Salma? Enggak lah, harus ada cincin berlian. Oh, cincin berlian. Jadi minimalnya berapa nih kalau mesti 10 karat. 10 karat minimal. Tolong dicatat 10 ya. karat ya. Para laki-laki Laki-laki di luar sana. Laki-laki di luar sana yang seiman ya. Seiman. Dan seamin dan siap untuk bersama dengan yang sangat luar biasa ya, Salma Finasunan. Jadi kita udah berapa lama sih nggak ketemu? Berapa ya totalnya, Van ya? Kita kan dari 2000 berapa? 2021 kali ya? Heeh. Kita 2021 pacaran ya kita ya? Iya betul. Setahun setengah ada? 13 bulan ya? Wih Masih gila, masih inget dong, 13 bulan. Memang wanita panjang. tuh ingat semua detail ketika dia Betul. jatuh cinta. Ya kan? Dan sakit hati. Dan sakit hati. Au. Aduh. Ya. Jadi 13 bulan. 13 bulan terus kita pisah. Terus kita nggak ngobrol ya? Enggak. Jujur kamu kesel nggak sama aku? Enggak lah, kenapa? Maksudnya kesel gimana tuh? Pas putus gitu kesel. Oh iya. Namanya kalau misalnya orang pisahnya tiba-tiba pisah ini kan pasti ada lah kesel-keselnya sedikit, cuma kan ya udah, memang itu yang terbaik kan. Iya. Buat kita berdua. Buktinya apa? Buktinya sekarang Grevens jauh lebih baik daripada yang sebelumnya menurut aku ya. At least kamu berkembang banget jauh. Kamu juga lah pastinya. Tapi kamu kayak ketemu aku tuh ada kayak masih ada serbih-serbih rasa-rasa cinta kan. Biasa orang pas ketemu lagi tuh kayak, oh iya ya kita pernah bersama. Jadi inget memori-memori indah. Ya. Iya. Kalau aku lebih ke nganggapnya Dede sih. Nganggapnya Dede? Dede kan baru ulang tahun kan? Baru ulang tahun. Lebih kayak kepada oh ya udah ini adikku yang aku kasihi gitu, yang kalau misalnya perlu bantuan ya aku bantu gitu. Tapi mantan terindah kan? Raisa. Raisa. Bisa kan jawaban gue? Bisa. Tapi kalau kangennya ada lah ya, kadang-kadang. Aku kangen dongan, apalagi terutama sama kayak sama Glow gitu kan, Yeah. Glow gitu, sama Mama Papa juga. Mama Papa, Om dan Tante gitu, sama Kak Sheila, sama Anaya, perakan-perakannya Grevens itu semua yang menggemaskan gitu. Kalau sama kamunya sih dikit. Dikit. Biasa kalau wanita ngomong dikit artinya itu sangat banyak. Oh gitu. Ya kan? Cuman ya. Gengsi aja, biasalah. Ya udahlah. Ya kan. Tapi, nah kan kita udah lama nih setelah putus nggak ngobrol. Itu apa aja sih yang terjadi? Aku tuh jujur penasaran.
Jadi selama 4 tahun itu ya mungkin yang signifikan aja ya yang aku jelasin. Waktu itu kan pas sama Evan tuh aku masih bolak-balik Jakarta Bali kan. Kalau misalnya sekarang tuh udah settle di sini for good. Terus juga aku sekolah juga, sekolah counseling Kristen gitu. Lagi masih sekolah gitu. Jadi ya terus aku juga buka usaha di Jakarta juga ada beberapa. Jadi itu sih yang paling signifikan dalam hidup aku selama kita nggak kontak gitu. Sisanya ya udah mengalir dengan biasa. Gitu. Wow, berarti udah sekolah counseling Christian gitu, kayak pastoral counseling semacam ya? Yes. Tapi aku nanti at the end of the day aku pengennya tuh memang yang khusus di anak dan remaja counselingnya. Oh wow, itu bagus banget sih. Iya. It's very nice. Iya. Dan menurut aku tuh sangat dibutuhkan, apalagi di pelayanan zaman sekarang itu sangat dibutuhkan. Ya, aku ngeliat kamu banyak berubah sih sebenarnya. Sih. Banyak berubah. Banyak berubah. Kalau aku banyak berubah nggak? Banyak. Terutama physically ya. Physically kamu sehat sekali sekarang. Sehat Tapi sekali. sama aku juga sehat karena kita suka ketemu di gym. Waktu itu hampir mau ketemu di gym. Iya, kayaknya kita semenjak putus tuh sama-sama makin kurus ya. Iya kayaknya. Iya kan? kalau itu ya. Aku pas sama kamu 90 kilo, sekarang aku 72. 72. Kamu juga lose banyak ya? Aku juga, aku lose banyak. Sebenarnya diet yang terbaik tuh hati-hati kayaknya ya. Kalau putus cinta tuh mungkin bisa jadi. bisa jadi ya. Tapi enggak, aku kalau putus cinta ya makan aja biasa. Makan biasa. Nah, tapi kan kita ngomongin putus cinta nih. Kamu tuh deal dengan heartbreak tuh, kamu tipe orang yang kayak gimana? Kalau aku deal dengan heartbreak mungkin gini, setiap kali aku berhubungan, kan udah pasti dalam hidupku nggak sekali aja dong aku mengalami heartbreak gitu. Belajar dari pengalaman demi pengalaman, kejadian demi kejadian. Pertama kali banget setelah aku heartbreak, misalnya putus, itu aku biasanya selalu pergi ke psikolog, Van. Gitu, karena maksudnya kan mungkin orang nilainya kok heboh banget, kok lebay banget gitu kan, sampai putus cinta aja pergi ke psikolog, emangnya kamu gila? Ya nggak gitu konsepnya. Kalau aku tuh konsepnya memang ketika aku pisah dari seseorang atau dari sesuatu, ya memang pemulihannya step pertamanya adalah pergi ke psikolog buat aku ya. Untuk apa sih? Untuk ya proses penyembuhannya jadi jauh lebih better daripada nggak sama psikolog sama sekali gitu. Jadi aku suka memang kalau misalnya putus pasti ada didampingi psikolog, dan itu lagi aja psikolognya, psikiater itu lagi gitu. Jadi dia sudah paham aku banget gitu. Lebih mudah lah buat aku untuk melewati fase grieving. Fase grieving. Ya, bersedih. Ya, gitu. Tapi kamu kan pernah sempat kesel sama aku. Mungkin. Kamu udah maafin aku belum? Udah dong. Udah Dong, kalau nggak mungkin duduk di sini. Iya, luar biasa nih. Sama enemy-nya. Kan gitu kan nggak mungkin. Sit with my enemy kan nggak mungkin. Yoi. Gitu ya? Ya nggak mungkin. Kalau orang-orang yang lain kamu udah maafin? In general atau gimana nih? People that hurt you, orang yang nyakitin kamu tuh kamu maafin ya? Maafin dong. Maafin dong. Mau sesakit apapun kamu disakiti? Gini, sebenarnya konsep sesakit apapun, gini aku percaya ya, semakin besarnya luka, maka energi yang kita taruh di situ untuk nyembuhinnya kan juga banyak ya, gitu. Jadi sebenarnya tergantung sih. Ada yang mungkin nyembuhinnya lama, ada yang nyembuhinnya mungkin karena nggak begitu berat-berat banget kasusnya, sejam sembuh, udah maafin gitu. Jadi tergantung sih. Makanya tadi aku bilang in general, ya pasti maafin orang-orang lah. Cuma ada yang memang butuh waktu, ada yang memang cepat, ada yang cepet banget gitu. Kalau aku cepet? Cepet. Karena gini loh, karena sebenarnya kita ini kan memang nggak ada masalah apa-apa ya. Ada. Cuman hanya tidak cocok aja. Jadi kenapa sih kita putus sebenarnya? Tapi jadi kita udah baikan ya? Baikan. Karena aku kalau ke daerah-daerah, ke pulang kampung ke Manado, ke Sulawesi Utara, aku tuh kupingnya sampai bosen karena dengernya kamu terus. Semua orang tuh nanyain, Salma apa kabar? Salma apa kabar? Rasanya tuh pengen, gila lu ya, gue udah putus. Tolonglah, orangnya udah move on tapi netizennya tuh belum move on gitu. Ya. Tapi jujur kita power couple sih pada
berarti puji Tuhan baik yang support, baik yang sayang sama kita berdua. Harapan aku ya, netizen dan teman-teman semuanya, walaupun kita nggak sama-sama lagi, tetap support kita berdua lah. Tapi kita nggak pernah tahu ya. Lah, rencana Tuhan kan kita nggak pernah tahu. Siapa tahu kan ini bentar lagi Natal, ya kan? Iya. Siapa tahu kita Natal bisa nyalain lilin bareng mungkin. Lagi. Itu kata kuncinya. Lagi, karena sudah pernah terjadi. Pernah. Ini kocak sih. Ini bakal seru Gue banget. nggak bisa jawab. Coba kasih komen dulu dong yang pernah ke gereja bareng kita, foto di bawah pohon Natal loh. Bawa pohon Natal ya. Kita sampai waktu itu ada matching sweater loh. Iya. Kamu pakai hijau, aku pakai hijau juga. Hijau merah. Gila, Aku masih ingat banget fotonya, masih still vivid di. Kompak banget loh padahal. Tapi kamu sekarang ada pasangan ya sih? Aku ada. Ada. Habis ini aku datengin rumahnya. Boleh. Kenapa emang? Udah nggak mood nih jadinya nih. Oh gitu ya. ada tapi Nggak ada usah. Pan. Oh ada. Kalian berarti kamu udah fix nih sama dia. Kamu udah sayang banget nih. Ya kalau dibilang sayang lah. Cuma kan namanya jodoh kita nggak pernah tahu ya gitu. Kalau aku sekarang mungkin kalau merujuk ke pertanyaan tadi, apa sih yang berubah dari Salma? Ya ini contohnya, dalam hal percintaan tuh nggak seburu-buru yang dulu-dulu ya, Van. Jadi kayak, ya santai aja. Jujur kita pas bareng buru-buru banget sih. Buru-buru Karena sih. aku juga ngerasain gitu. Kayak pas kita pengenalan tuh buru-buru. Ya. Pas kita PDKT tuh buru-buru. Pacaran buru-buru. Putus juga buru-buru, bos. Nggak buru-buru banget lah, 13 bulan loh. Ya 13 bulan. Not lumayan. bad lah. Nggak lama tapi nggak sebentar. Tapi lebih ganteng cowokmu apa aku? Ganteng cowok gue lah. Yang bener ya. Aku keren banget loh kayak gini loh. Enggak. Evan itu udah bukan tipe aku sekarang. Evan yang dulu iya, yang sekarang enggak. Justru yang sekarang lebih keren dong. Udah kurus. Aku Iya. udah berotot sekarang. Ya, tapi sekarang nggak gitu. Tipe aku nggak gitu kan. Ya udah, apa kita di Beyond Combat? Tapi dia nggak cemburu kamu sini. Beliau adalah pribadi yang cukup dewasa sih. Dia udah cukup dewasa ya. Dia cukup dewasa. Cukup besar hatinya juga. Iya. Untuk mengizinkan saya ke sini bertemu Anda. Jadi makasih banyak ya. Cowoknya Salma, orang yang Salma sangat cintai. Terima kasih banyak. Nah, oke. Bahas apa lagi ya Salma ya? Aku bingung mau bahas apa sama kamu. Banyak sekali Banyak banget yang padahal bisa orang kita kalau bahas. datengin aku tuh banyak banget nanyanya. Ini nanyanya dikit-dikit nih, bercanda lagi. Iya, soalnya aku takut. Gak apa-apa loh. Takut jatuh cinta lagi. Di GR sendiri. Oke Salma, next question. Gimana cara kamu biar kamu nggak ke-trigger sama hal-hal dari masa lalu? Sebenarnya ini kayak contohnya kamu kan sebenarnya datang dari masa lalu aku kan? Yes. Iya dong, betul yes, dong betul. gitu. Ada segelintir beberapa kayak pikiran kayak, dulu pernah ada yang kurang baik gini-gini, pernah ada Van. Aku harus jujur ya ada Van. Cuma at the end of the day, kayak kemarin contohnya pas sama kamu, kita gak usah jauh-jauh deh ngomongin yang lain ya, yang sama kamu aja nih. Kayak kemarin aku bawa doa gitu ya, Tuhan diajak podcast nih sama orang yang dulu tuh pernah ada di hidup aku. Asik. Gitu kan, dan memang endingnya kurang baik, kurang enak gitu kan. Tapi aku sih udah maafin, aku bilang gitu sama Tuhan, kayak anak kecil lah ngomongnya, aku bilang kayak gitu. Tapi udah maafin, menurut Tuhan gimana gitu. Sampai akhirnya aku menyimpulkan bahwa kayak aku ngerasa ya Tuhan tuh bilang sama aku ya pergi aja. Kalau memang kamu sudah maafin, sudah mengampuni dan memang sudah sudah bisa kembali terjadi rekonsiliasi, kenapa enggak gitu. Toh itu yang Tuhan mau nggak sih gitu kan. Jadi akhirnya aku kayak yaudah nggak apa-apa, ayo podcast gitu. Akhirnya pokoknya kalau balik ke pertanyaan, setiap kali ada sesuatu yang datang dari masa lalu, mau sakit, mau baik, mau indah, mau nggak enak, itu aku tuh pasti pasti mencoba untuk tanya lagi sih ke Tuhan. Jadi gimana nih? Karena kan gak semua yang dari masa lalu tuh datang lagi tuh baik, ya dong. Berarti aku baik. Baik, karena tujuannya mulia, bikin podcast memuliakan Tuhan, betul. Kalau tujuannya aneh-aneh mungkin enggak, ya dong. Iya. Gitu. Kamu nggak nyesel kan ke podcast sama aku? Enggak lah. Aku gak pernah nyesel kenal kamu.
Masuk. Tapi kan kita mantan yang masih kontak gitu. Iya, betul. Kamu sama yang lain kontak juga? Enggak, Sama sekali? sama sekali. Aku doang? Iya, saat ini ya. Iya. Saat ini iya. Iya. Wih, spesial banget ya aku. Iya, karena yang lain kan siapa ya, maksudnya memang udah gak gini loh, kadang tuh aku juga memang bukan dari akunya yang nutup, orangnya yang nutup gitu. Jadi kayak udah kalau memang ditutup, tutup aja, nggak apa-apa. Tutup ini ya, jalur komunikasinya ditutup gitu. Kan kalau kamu nggak nutup. Aku sih selalu Ya kan? open book aku. Iya, gitu. Iya. Jadi ya ngobrol lagi. Oh, jadi kamu nggak pernah kayak ngerasa down kalau mikirin apa yang pernah terjadi di dalam masa lalu kamu? Enggak, aku nggak tahu ya. Mungkin udah beberapa kali aku selalu bilang kayak gini. Setiap kali ya aku ditanya pertanyaan yang kurang lebih sama kayak yang Evan tanyain tadi. Aku tuh selalu berpikir bahwa apa yang terjadi di masa lalu aku, baik dan buruknya itu, semuanya itu menjadikan aku yang sekarang. Kita itu manusia terbentuk, kalau aku ya, aku suka menganalogikan kita manusia ini terbentuk dari kepingan-kepingan puzzle. Puzzle-nya itu event-event yang terjadi di hidup kita, mau yang baik, mau yang enggak. Itu yang membentuk kita sekarang. Jadi apapun yang terjadi, apalagi yang buruk ya di masa lalu, itu aku nggak pernah sesalin sama sekali. Sama sekali aku nggak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan aku nyesel ngelakuin ini, Tuhan aku kesel banget kenapa aku harus membuat keputusan seperti ini. Aku nggak pernah ngomong kayak gitu. Ya memang gimana ya, karena semuanya itu menurut aku endingnya, ujungnya kalau kita cari jawabannya ke Tuhan, kenapa kita harus mengalami pencobaan lah, apapun itu yang separah itu di masa lalu, ya ujung-ujungnya untuk supaya Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita, supaya supaya kita mengerti bahwa di hidup ini kita tuh butuh Tuhan gitu loh. Udah sih, kalau aku simple. Jadi aku tidak pernah menyesali apapun yang terjadi. Justru mungkin kalau waktu itu aku tidak di posisi itu, aku tidak akan mengenal Tuhan Yesus. Aku tidak akan tahu apa itu artinya memaafkan, apa itu artinya kasih, apa itu artinya mengampuni, memikul salib dan lain-lainnya. Mungkin aku nggak akan tahu itu. That's why aku tidak pernah menyesali apapun itu yang terjadi di aku. Gitu. Wow. Jangan nangis dong. Your answer really touch me. Bener. Jangan nangis dong. Aku nggak nangis. Cuma kayak aku terharu aja denger ya. Karena aku tuh tahu banget bagaimana kamu tuh your masa lalu kayak gimana. Tahu. Aku tahu kayak betapa berat. Kamu kan dulu sering cerita kan. Iya. Jadi aku tuh bisa feel dimana tuh nggak gampang untuk kamu dengan orang-orang yang menyakiti kamu. Ya. Tapi kamu justru menggunakan itu sebagai ruang untuk mengenal Tuhan gitu. Iya. Itu sih yang aku bangga dan respect sama kamu. Iya. Jadi kamu tahu nggak, dalam proses aku memaafkan waktu itu, aku tuh sampai bilang ini loh sama Tuhan, Tuhan jangan buru-buru untuk angkat rasa sakitku. Kenapa? Karena waktu itu kan aku baru mengenal Tuhan, Fen. Aku bilang sama Tuhan, ayo jalan yang lama, yang panjang. Aku nggak mau sembuh instan. Padahal kan Tuhan bisa banget dong nyembuhin kita instan. Luka hati itu bisa diangkat kapan aja. Tapi waktu itu aku spesifik minta sama Tuhan, jangan buru-buru angkat sakit hatiku ini, karena aku pengen pemulihan ini terjadi pelan-pelan sehingga aku bisa tahu karaktermu, karena aku nggak tahu karaktermu sebelumnya seperti apa. Iya dong, kan baru mengenal Tuhan. Jadi aku memang minta sama Tuhan untuk kayak pelan-pelan aja, supaya aku bisa kenal Engkau lebih dalam lagi, karaktermu memulihkanku seperti apa. Jadi kayak bisa lebih jatuh cinta lagi sama Tuhan. Dan itu yang bikin aku kuat sampai sekarang. Fondasinya itu setiap kali aku mau maksudnya mau berpikir aneh-aneh atau goyah atau imannya lagi kurang stabil, aku selalu balik ke situ. Jalanku sama Tuhan sudah sangat panjang. Aku dibimbing langsung oleh Tuhan tanpa manusia manapun. Ibaratnya kan gitu ya. Dan itu yang buat aku stick sama Tuhan Yesus sampai sekarang, walaupun ada aja kejadian hidupnya gitu. Iya. Gitu kan. Terus in the process gimana? Pasti kan orang kira tuh kalau kita jalan sama Tuhan, orang kira pasti semuanya tuh langsung mulus. Enggak. Semua orang kira semuanya tuh masalah kita langsung selesai. Enggak. Padahal justru kadang pas kita dekat sama Tuhan, justru ombaknya tuh makin tinggi. Pernah gak kamu ngerasain kayak gitu? Pernah.
Kalau aku gimana ya? Banyak orang yang mungkin suka nanya gitu ke aku, emang kalau misalnya sudah mengenal Tuhan Yesus, hidupnya lebih gampang ya, kewajibannya lebih sedikit ya, misalnya kan gitu kan, pertanyaan-pertanyaan di luar sana. Padahal enggak loh, Fen. Ketika kita sudah mengenal Tuhan Yesus, oke, kita diampuni dan lain-lainnya. Cuma apa ya? Justru karena kita nggak bisa, gimana ya, kita nggak bisa balas budi Tuhan. Menurut aku jadi malah berat loh. Berat dalam artian tuh kayak berarti kita betul-betul harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan minta, gitu gak sih? Berat gak sih sebenarnya? Jauh lebih berat dibandingkan kita yang kayak, oh ya, ini kewajiban kita A, B, C, D, Z gitu. Kita udah tahu kewajiban kita apa gitu. Tapi kan kalau ini Tuhan kasih kita free will, kasih kita ampunan dan lain-lainnya. Maksudnya itu bukan sesuatu yang lebih bikin berat ya. Kalau menurut aku sih itu lebih bikin berat loh. Jadi tanggung jawabnya tuh ada banget. Betul. Ibaratnya kita anak kecil dipercaya nih sama Tuhan. Iya gak sih? Iya, itu malah makin berat loh. Betul. Contoh deh, gak usah jauh-jauh anak kecil, seorang anak deh, kita deh waktu zaman-zaman masih SMA, bandel dan lain-lain, dilarang orang tua, ngebantah kan? Tapi kalau orang tua bilang, oke, I trust you with your decision, berat dong. Iya, benar banget. Once we make that decision, kita harus tanggung jawab dong. Nah ya kayak gitu kurang lebih. Kalau aku ngerasanya, pas sudah kenal Tuhan kayak gitu. Benar sih. Anak yang dipercaya dan kepercayaannya yang ditaruh tuh besar. Bener banget sih. Ya. Gila ya, Salma udah sangat berubah ya guys. Malu deh, ini tiba-tiba dari serius ketawa sama Evan tuh. Emang harus kayak gitu, kadang serius, kadang ketawa ya kan. Yang penting kita bahagia. Bahagia, amin. But what's next for Salma? Karena jujur aku ngelihat kamu tuh setiap hari nge-gym terus. Aku ngelihatnya kayak, oke, dulu kan kamu influencer gitu, influencer. Terus ada many things that you do lah. Sekarang what's next for you? Apa sih mimpi Salma yang belum kesampaian? Atau what you wanna do? Ini dari lubuk hati yang paling dalam dan semoga Tuhan dengar dan semoga memang ini panggilan Tuhan ya. Cuma kan memang aku tuh memang cita-cita tuh ada loh, pengen-pengennya jadi apa ya, jadi aku gak mau bilang jadi pendeta sih, jadi evangelis kali ya, apa sih? Pokoknya intinya aku ingin melayani Tuhan, tapi di bidang yang lebih spesifik lagi daripada sekarang. Kalau sekarang kan aku ya sebatas untuk kayak misalnya kayak gini ada podcast, ya aku mencoba untuk kayak apa ya, sedikit-sedikit pelan-pelan memperkenalkan Tuhan Yesus ke dunia luar lewat podcast misalnya kayak gitu. Atau di Instagram juga kayak gitu kan, aku pakai platform yang aku punya. Tapi nanti ke depannya aku pengen memang lebih serius lagi dalam apa ya, dalam memperkenalkan Tuhan Yesus keluar sana sih, ke orang-orang yang belum kenal. Tapi memang aku tidak mau buru-buru ke sana. Aku mau aku mau Tuhan banyak ajarin aku dulu saat ini. Gitu, aku mau Tuhan banyak kasih aku hikmat, cobaan, bahkan aku minta cobaan hidup yang sekiranya nanti bisa membuat aku bersaksi bahwa nanti ya pas sudah jadi misalnya udah jadi pendeta atau apa segala macam, nanti cerita-cerita hidup aku yang sekarang ini bisa aku hadirkan dan aku bisa ceritakan kebaikan Tuhan apa aja sih yang udah pernah aku lewatin. Emang aku minta kayak gitu, jadi aku minta jalan yang pelan, aku gak minta jalan yang cepat. Tuhan, aku mau jadi pendeta nih, gue sekolah, gue ini, gue itu, enggak. Pelan aja, santai. Karena kalau terlalu buru-buru nanti takutnya gak kuat. Karena kan menjadi pendeta itu kan panggilan, kayak Evan ini kan, gak main-main kan, Evan. Panggilannya, tinggi loh panggilannya ini. Dan juga kamu juga kalau cari pasangan kan gak bisa yang gak sefrekuensi dan lain-lain gitu. Jadi menurut aku itu nantilah. Nanti ketika mungkin aku sudah punya anakku udah usia 6 tahun baru aku mulai. Ya itu sebenarnya yang paling penting. Banyak orang pengen sesuatu yang instan. Ya. Tetapi menurut aku sih yang paling penting konsisten sih. Konsistensi ya. Makanya aku juga gak pernah mau buru-buru kayak mau khotbah enggak, pelan dulu. Ya, build my relationship sama Tuhan. Menurut aku tuh jauh lebih penting loh. Betul. Ya gak sih? Ya. Tapi tadi kamu mention pasangan ya. Nah, seru nih, ya kan? Kira-kira apa sih pasangan kamu tuh, kamu maunya calon suami kamu tuh kayak gimana? Jangan bilang pakai jas, pakai dasi warna coklat, rambutnya panjang, sampingnya tipis, alisnya tebel, tolong jangan. Jangan ya? Karena itu graphics banget lah. Jangan ya. Apa ya? Kalau aku, balik lagi, setiap kali aku berhubungan, aku di situ belajar
setelah selesai dari relationship-nya, itu tuh pasti aku tuh biasanya refleksi kan. Ini apa yang kurang dari aku, apa yang salah dari aku. Terus mungkin nextnya ke depannya yang baik buat aku tuh seperti apa, yang aku mau tuh seperti apa. Aku tuh biasanya kayak gitu. Sekarang aku ada di poin dimana kayak yang penting tanggung jawab, ya kan? Yang penting satu seiman lah, seiman, udah pasti seiman. Oh iya dong. Terus tanggung jawab sama aku, terus menyayangi dan mengasihi, terus mau diajak ke psikolog dan bimbingan pranikah yang baik dan benar, karena tidak semuanya mau. Kita kan kita tuh berasal dari apa ya? Kita datang dari suatu kerusakan gitu ibaratnya. Kalau mau berumah tangga yang baik, ya yang rusak itu dibetulin dulu dong, betul? Iya betul. Nah itu, kadang mencari pasangan yang yuk kita ke psikolog bareng, itu tuh nggak ada, Van. Waktu itu kamu mau sih? Mau sekali. Wah lah kita jauh-jauh gila. Jauh-jauh kita datang ke psikolog. Iya. Tapi kan itu untuk kebaikan kita berdua kan. Maksudnya gitu, bukan cuma dia yang ke psikolog, aku juga gitu. Dan bukan cuma pasangan aku, nantinya aku juga, karena aku juga ada sakitnya loh, gitu loh. Jadi kayak apa ya? Itu yang sulit ditemukan sekarang gitu, Van. Karena aku mau ketika berumah tangga itu aku berbuat benar-benar aja. Aku nggak mau gagal lagi. Nggak mau. Dan memang nggak boleh pisah juga kan. Itu kenapa aku take my time untuk menemukan si suamiku itu nanti. Karena memang udah nggak boleh pisah, satu-satunya yang terakhir. Terus juga ya banyak banget lah checklistnya, Van. Kalau ditanya banyak, panjang. Udah banyak ya? Banyak banget lah. Oke lah, itu berarti kan untuk yang your future man. Future. Kalau for your past, nah including me, anyone including me. Apa tuh? Kalau kamu bisa ngomong to anyone in your past, would you say something? And what would you like? Kamu mau ngomong sesuatu nggak? Untuk orang yang pernah nyakitin kamu, siapapun itu, mungkin ini aku atau siapapun. I would say thank you. Why thank you? Nanti gue nangis loh. Jangan gitu dong. Sumpah, thank you. Karena kalau nggak kenal kalian semua, aku nggak akan ada di posisi ini. Aku 26 tahun, sekarang aku 26. Aku nggak mungkin, ini bukan pick me ya, sumpah ini bukan pick me, tapi ini bener yang aku rasa. Aku nggak mungkin punya pengalaman hidup sebanyak ini. Yang harusnya mungkin anak-anak 26 tahun di luar sana belum merasain. Mungkin banyak sekali pasti yang jauh lebih parah hidupnya daripada aku yakin. Tapi untuk aku pribadi, kalian-kalian ini ya ibaratnya siapapun itulah, mau Evan, mau siapa. Orang-orang di masa lalu aku yang baik dan yang gak baik, thank you banget. Sudah memberikan aku pelajaran hidup sehingga aku bisa ada di tahap yang sekarang. Gitu. Jadi terima kasih. Yang sedalam-dalamnya. Ini aku beneran mau lontar, thank you banget loh. Thank you. Termasuk Evan, thank you. Gitu. Thank you banget. Itu aja sih. Karena aku gak pernah mau nyimpen rasa kesel, dendam, atau kayak I hate you. Nggak mau. Thank you. Thank you for all the lesson. Gitu. All the lesson. Ya, pelajarannya. Saya sebagai Ketua Umum Persatuan Mantan Salma, PMS ya. Saya sebagai Ketua Umum Persatuan Mantan Salma. Gak ada yang nunjuk PMS. Tiba-tiba Ketua Umum. Oh iya dong. Ini dari Kemendagri ini langsung. Saya calon tunggal ya. PMS. Gak ada yang nunjuk. Hah? Gak ada yang nunjuk. Ya saya Tiba-tiba jadi justru ketua. kamu yang harus nunjuk. Iya, Karena kamu kan di atasnya. Oke, siap. Iya. Jadi kamu tunjuk aku menjadi ketua umum apa namanya Persatuan PMS. Mantan Salma Vina, mengucapkan kepada Salma Vina sama-sama. Kan kamu bilang terima kasih. Kan kamu, Gue tuh gak pernah tahu sekakak ini di podcast. ya iyalah. Jangan gitu dong, Van. Iya. Tapi ini podcast luar biasa kan. Kamu ketawa, nangis, pokoknya semua lah. Ini emosinya campur aduk banget. Abis ini harus ke psikiater memang, Iya. betul pas. Jadi, aduh, makasih banyak. Aku sebenarnya aku
Aku sebenarnya tuh udah bikin interview banyak, tapi aku nggak mau upload. Aku maunya yang pertama itu untuk Salma Vina Sunan. It's my honor. Thank you so much. Thank you loh. Kamu suruh subscribe lah, suruh like nih, masa nonton-nonton doang. Jangan nonton aja, cepetan subscribe buruan. Okay, thank you so much. Bantu. Thank you all for watching. Thank you so much Salma Vina Sunan. God bless you. Ya, itulah kisah dari seorang Salma Vina Sunan, di mana ia ketika menjadi percaya kepada Kristus, ia mengalami banyak perubahan. Memang tentu saja orang yang hidup dari kegelapan menjadi terang di dalam Kristus Yesus, tentu saja banyak hal yang membuat seseorang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentu berbeda dengan apa yang terjadi di dunia ini, dan berbeda dengan pengikut Kristus dan juga yang bukan menjadi pengikut Kristus, baik itu sifat maupun perbuatan lain yang dilakukan tentu saja berbeda. Dan kita tahu bahwa Allah kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang berkuasa, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Beda dari yang lain, Tuhan yang mereka yakini justru terbatas, dan bahkan kita tidak perlu bercerita panjang lebar bagaimana mereka membatasi kuasa dan otoritas Tuhan itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kehidupan Salma Vina banyak orang yang diberkati, dan juga ia mau untuk hidupnya untuk Tuhan dan sesama. Artinya melalui pelayanan yang ia kerjakan, justru ia mempersembahkan hidupnya, meluangkan waktu, mengorbankan hidupnya demi Kristus yang ia layani. Karena Tuhan sendiri yang memilih dan memanggil seseorang, maka tidak ada yang mampu untuk merampasnya kembali kepada kegelapan. Tetapi justru ia mau menerangi banyak orang yang ada di sekitarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen percaya Yesus bukan hanya sekedar percaya, tetapi kita percaya bahwa manusia diciptakan pada mulanya memang dalam keadaan baik, suci, sempurna, dan bisa berbicara dengan Allah secara langsung. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, artinya hubungan dan relasi itu telah terputus dan kemuliaan Allah hilang daripada manusia. Tetapi Allah yang baik, Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Dia bukan hanya menghukum Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa. Allah juga berjanji bahwa Ia akan mengirimkan seorang penyelamat yang lahir dari keturunan perempuan. Dan itu sudah digenapi dalam firman Tuhan dan digenapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana firman Tuhan terus dikumandangkan oleh para nabi, bagaimana mereka menceritakan, menubuatkan tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus menggenapi nubuatan itu. Ia lahir dari seorang perawan, hidupnya suci dan tidak berdosa. Ia berpuasa 40 hari 40 malam dan tidak makan sesuatu apapun. Dia juga melakukan banyak mujizat, segala penyakit disembuhkan, dan ia melakukan mujizat berbeda dari nabi yang lain. Mereka harus berdoa meminta kepada Tuhan, dan bahkan itu hanya terjadi sekali dua kali. Tetapi Tuhan Yesus sendiri berulang kali melakukan mujizat, dan apa yang keluar dari mulutnya, perkataannya itu sendiri, orang itu bisa sembuh, orang yang mati pun bisa hidup kembali. Itulah ajaibnya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang kita kenal. Dan juga Ia sudah mengatakan kepada para pengikutnya bahwa Ia akan mati dan Ia hidup kembali pada hari yang ketiga. Dalam hal ini juga Dia berulang kali menyampaikan kepada para muridnya bahwa Ia mati dan hidup kembali pada hari yang ketiga. Dan itu sudah terbukti. Yesus ditangkap oleh tentara Romawi dan Ia dicambuk, Ia disiksa, dihina, sampai Ia mati di atas kayu salib. Tetapi di atas kayu salib Tuhan Yesus mengatakan Ia akan
dia mengatakan bahwa sudah selesai, artinya semua dosa manusia sudah diampuni. Ia mati, dikuburkan. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati, dan ia menampakkan diri kepada para pengikutnya selama 40 hari. Dan dia juga kematian dan juga penyalibannya disaksikan oleh ibunya termasuk para pengikutnya. Itu sudah terbukti bahwa ia adalah Allah yang berkuasa. Dia mati secara fisik, tetapi dia hidup membuktikan maut telah dikalahkan. Kepala iblis sudah diremukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Maut itulah dosa-dosa manusia yang sudah dikalahkan. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, mengakui bahwa Dia adalah Allah yang mati dan hidup kembali, maka akan mendapatkan pengampunan dosa dan hidupnya akan diselamatkan. Karena itu, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal, mendapatkan kerajaan sorga, dan hidupmu sudah diselamatkan melalui pengampunan, penebusan dosa, melalui karya Kristus di atas kayu salib, sehingga kita boleh tidak lagi mati dalam dosa, melainkan kita hidup bersama dengan Kristus. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Penabur Benih, boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.